Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, judul dari materi ini adalah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke pembahasan pelanggaran kontrak psikologis. Di slide ini tertulis, setelah menempuh sesi ini, mahasiswa dapat memahami pengertian kontrak kerja tidak tertulis yang disebut kontrak psikologis. Setelah memahami artinya, mahasiswa dilibatkan dalam mengenali dampak-dampak yang terkait apabila terjadi pelanggaran kontrak. Mahasiswa juga diajak mereview kembali materi handout nomor 09 tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan pelanggaran kontrak psikologis. Oke, ini terkait dengan trust and breach of the psychological contract. Kepercayaan dan pelanggaran kontrak psikologis. Kontrak psikologis, istilah ini pertama kali digunakan pada awal tahun 1960, namun menjadi lebih populer setelah krisis ekonomi di awal 1990-an. Telah didefinisikan sebagai persepsi dari dua pihak, karyawan dan majikan dalam hal ini. Apa yang telah disepakati menjadi kewajiban bersama. Kewajiban ini akan sering bersifat informal dan tidak persis tepat. Dapat disimpulkan dari tindakan atau dari apa yang telah terjadi di masa lalu, serta dari pernyataan yang dibuat oleh majikan, misalnya selama proses rekrutmen atau dalam penilaian kinerja. Beberapa kewajiban dapat dilihat sebagai janji dan lain-lain sebagai harapan. Yang penting adalah bahwa semua hal yang diyakini oleh karyawan itu menjadi bagian yang ada dalam hubungan timbal balik dengan majikan. Oke, ini helical growth. Oke, masuk ke poin arti dan peran kontrak psikologi. Dalam batasan umum, konsep kontrak psikologis adalah kepercayaan dari individu dalam kewajiban imbal balik dengan pemilik pekerjaan. Kepercayaan ini menyatakan tentang pemahaman terhadap janji-janji yang dibuat dan menawarkan pertimbangan-pertimbangan dalam perubahan yang mengikat antara pekerja dan organisasi dalam rangka menyusun sebuah kewajiban imbal balik. Ya, referensi Rousseau and Tijoriwala di tahun 1998 dan seterusnya. Oke. Ya, masih terkait dengan definisi. Jadi kontrak psikologis adalah kontrak informal yang tidak tertulis, yang terdiri dari harapan pekerja dan atasannya mengenai hubungan kerja yang bersifat imbal balik. Ya, menurut Aryani di tahun 2007, ketika individu masuk dalam organisasi, mereka membuat kontrak tak tertulis yang mesti dipatuhi atau keterangan jelas tentang kontrak psikologis dengan organisasi. Kontrak ini mengenai harapan imbal balik pekerja dan pemilik pekerjaan. Psikologis kontrak ini didasarkan pada pemahaman antara pekerja dan pemilik pekerjaan dalam pemenuhan kontribusi masing-masing. Ya, menurut Kolb, Rubin, and Osland di tahun 1995 dan menurut Den di tahun 2001. Ya, ini an organization cannot function unless, jika tidak, the members consent to the
to the operating authority system and that this consent menyetujui hinges upon the upholding of the psychological contract between the organization and the member. Ya, ini menurut CN di tahun 1970 dan juga menurut O'Donoghue dan Wickham di tahun 2008. A psychological contract (PC) exists regardless, tanpa peduli, of how positively or negatively the parties involved concern themselves with it. In general, management, by its actions, whether intentional or not, sets the tone for the substance of the PC. It defines the parameters of the job description and job duties for the employee by directing the workforce, mengarahkan ya bagaimana pekerjaan itu. Kemudian establishing the reward system in a non-union setting, jadi membuat sistem reward, sistem imbalan ya. Kemudian providing fringe benefits, jadi menyediakan benefit manfaat tambahan. Communicating with employees, jadi berkomunikasi dengan para pekerja. Developing the formal and informal performance evaluation procedure, jadi mengembangkan prosedur evaluasi kinerja baik yang formal maupun informal. Kemudian menurut Kruger dan Daniel di tahun 1991, selecting supervisors and creating the organizational climate, jadi menyeleksi supervisor dan juga membuat iklim organisasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini tertulis when good employees go bad, saat pekerja-pekerja yang baik menjadi tidak baik gitu ya, maka ya owner, pemilik perusahaan bisa jadi akan menjadi stres gitu. Dari sudut pandang karyawan, aspek hubungan kerja yang dicakup oleh kontrak psikologis adalah ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana perlakuan yang diterima dalam hal keadilan, persamaan, dan konsistensi. Jadi kontrak psikologis kalau saya tidak salah tangkap adalah aturan-aturan yang tidak tertulis ya Mas dan Mbak ya. Oke, berikutnya keamanan kerja. Yang berikutnya lingkup untuk menunjukkan kompetensinya. Kemudian harapan karier dan peluang untuk mengembangkan keterampilan. Kemudian keterlibatan dan pengaruh. Kemudian keyakinan pada organisasi untuk memenuhi janjinya. Serta keyakinan bahwa dirinya akan dimanajemeni secara kompeten. Dari sudut pandang pemberi kerja atau perusahaan, kontrak psikologis mencakup aspek hubungan kerja dengan poin-poin kompetensi, upaya, kemampuan menyesuaikan atau adaptasi, komitmen, dan loyalitas. Ya, ini menurut Armstrong dan Murlis di tahun 2003. Ya, ini tertulis, hello, my name is bad employee, stupid cause I'm working too hard. Do not disturb gitu ya Mas dan Mbak ya. Ada 32 item klausul kontrak psikologi yang secara umum dijanjikan oleh organisasi atau pemerintahan. Ya, ini menurut Kikul. Item ini sudah biasa dijanjikan oleh organisasi dimulai sejak proses perekrutan menjadi karyawan menurut Rousseau di tahun 1989. Oke, ya ada 10 poin.
Opportunities for promotion and advancement, ini yang poin pertama ya. Jadi kesempatan untuk promosi dan juga advancement ya, kalau saya tidak salah nangkap pengembangan lebih jauh. Kemudian yang kedua, trust and respect, jadi kepercayaan dan respect. Berikutnya open and honest communication, jadi komunikasi yang terbuka dan juga jujur. Kemudian yang keempat, fair treatment, jadi treatment yang fair ya, jadi adil gitu. Yang kelima, challenging and interesting work, ini pekerjaan yang menantang dan menarik gitu ya. Kemudian competitive salary, ya gaji yang kompetitif, ya tentunya dibandingkan dengan tempat lain yang sejenis gitu. Kalau dosen di kampus A ya dibandingkannya dengan dosen di kampus B terkait dengan gaji ya. Kemudian yang ketujuh, healthcare benefits, jadi manfaat-manfaat dari asuransi. Yang berikutnya adalah kompeten manajemen kompeten ya kalau melihat ini. Kemudian yang kesembilan, support from management, jadi dukungan dari manajemen. Yang ke-10, meaningful work, jadi kerja yang memang bermanfaat gitu ya. Yang ke-11, pay and bonus tied to performance, jadi bayaran dan bonus yang memang dihubungkan dengan performansi gitu. Jadi adil dan fair, jelas gitu. Kenapa kok dapat bayaran segini, kemudian bonusnya segini gitu ya. Yang berikutnya, opportunities for personal growth, jadi kesempatan-kesempatan untuk pengembangan pribadi. Yang berikutnya, opportunity to develop new skills, jadi kesempatan untuk mengembangkan skill-skill yang baru. Kemudian yang ke-14, constructive feedback on my performance, jadi feedback atau feedback umpan balik yang konstruktif, yang membangun terhadap yang terkait dengan performansi saya gitu ya. Jadi umpan baliknya bisa jadi akan destruktif, malah menghancurkan, malah merusak mood, malah merusak performansi, malah merusak semangat kerja, itu kan ya nggak baik juga gitu. Terlebih yang di umpan baliki, yang di feedback adalah performance dari seorang pekerja gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian kompeten coworker, jadi rekan kerja mungkin ya, dalam hal ini maksudnya yang berkompeten. Karena memang kerjaan kita kan tim ya, bekerja secara tim. Jadi kalau rekan kerjanya tidak berkompeten ya akan itu juga akan menjadikan pekerjaan itu akan susah diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ke-16, consideration of employees needs, jadi perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan pekerja gitu ya. Oke, kemudian clear goals and direction, ini bisa jadi terkait dengan perusahaan, jadi jelas direksi, arah dan tujuan-tujuan dari perusahaan gitu ya. Yang ke-18, enough resources to do the job, jadi sumber daya yang cukup, misalnya laptopnya tidak jadul ya, dalam arti memang bisa memenuhi tuntutan untuk bisa menyelesaikan tugas. Kalau misalnya harus berhadapan dengan software yang membutuhkan RAM yang tinggi gitu ya. Kalau misalnya memakai komputer yang tidak kompeten kan akan susah ya merunning software tersebut. Jadi akan menghambat pekerjaannya, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang ke-9, vacation benefits, jadi manfaat-manfaat liburan mungkin ya dalam hal ini. Kemudian yang ke-20, recognition of accomplishments. Jadi accomplishments itu kan penyelesaian ya. Jadi setelah selesai pekerjaan itu diakui dan dihargai gitu ya, diapresiasi ya, bisa
Bisa jadi seperti itu Mas dan Mbak. Semoga saya nggak salah. Kemudian masih ada lagi retirement benefits, jadi manfaat-manfaat dari pada saat pensiun. Kemudian yang berikutnya adequate equipment to perform job, jadi alat-alat yang dipakai, misalnya meja, kursi gitu ya, adequate, cocok. Jadi alat-alat yang dipakai itu yang ada di kantor itu cocok dalam melaksanakan pekerjaannya ya. Kemudian 23 continual professional training, jadi training profesional yang berkelanjutan gitu ya. Yang ke-24 increasing responsibilities, jadi tanggung jawab yang meningkat. Kemudian equal opportunity for all employees, jadi untuk seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama gitu ya, fair, adil. Kemudian participation in decision making, jadi bisa berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Yang berikutnya job security, keamanan kerja. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu ya terkenal gampang banget dipecat gitu kan ya, males juga kan kerja di situ Mas dan Mbak. Kemudian cooperation and support from coworkers, jadi kerjasama dan juga dukungan dari rekan-rekan kerja gitu ya kalau saya nggak salah. Kemudian tuition reimbursement, ya tuition ini bisa jadi misalnya ada karyawan yang disekolahkan ya S2 S3 dari perusahaan itu, jadi perusahaan yang membayari biaya sekolahnya, termasuk biaya SPP dan juga biaya masuk kampusnya gitu ya. Kemudian safe work environment, jadi lingkungan kerja yang aman. Kemudian freedom to be creative, jadi bebas untuk berkreasi gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan atau ya lebih spesifik lagi kalau ada atasan yang menghambat kreativitas dari seorang karyawan, kreativitasan dari seorang karyawan atau karyawati gitu ya, ya kan si karyawan atau karyawati itu kan merasa terkungkung gitu ya, merasa dibatasi, jadi tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian yang ke-32 flexible work schedule, jadi jadwal kerja yang fleksibel. Ini saya cenderung setuju dalam hal ini ya. Jadi tidak harus jam segini sampai jam segini harus ada di meja gitu. Kalau bisa jadi ada yang suka seperti itu, bisa jadi juga ada yang lebih nyaman kalau misalnya pekerjaannya itu bisa fleksibel, misalnya bisa dikerjakan dari rumah gitu ya, dan juga bisa masuk kapan aja gitu, jadi tidak terikat oleh jam yang saklek, jam yang kaku gitu ya, jam kerja yang kaku. Oke. Ya, ini ada siklus gitu ya. Jadi yang paling atas ini adalah employee life satisfaction, jadi kenyamanan hidup dari karyawan. Kemudian ini berlanjut ke, kalau ada ini maka harapan untuk mendapatkan superior customer service, jadi pelayanan ke konsumen yang superior akan meningkat gitu ya, harapannya meningkat karena dirinya nyaman, dia bisa enak gitu dalam bekerja. Kemudian karena adanya superior customer service maka satisfied consumers akan meningkat gitu ya. Jadi konsumen-konsumen yang merasa puas dengan pelayanan dari sebuah perusahaan, sebuah toko akan semakin meningkat ya, karena adanya superior customer service ini. Dan karena satisfied customers jumlahnya meningkat, maka diharapkan bisa mendapatkan growth in revenue, earnings, and shareholder value. Jadi profitnya bertambah gitu ya, sederhananya Mas Mbak. Dan karena pendapatan atau profit perusahaan meningkat, maka perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan investasi ke karyawan. Jadi bisa untuk training ataupun bisa untuk, kalau dalam kampus ya, bisa untuk membiayai misalnya biaya konferensi internasional gitu ya, dan juga yang lebih banyak ya, dan yang mungkin istilahnya
ke negara manapun boleh gitu ya, tidak hanya yang Asia Tenggara tapi juga bisa ke Eropa, Skandinavia, atau bahkan ke Amerika Latin atau Amerika Serikat gitu ya Mas dan Mbak ya. Dan ya, dan ini karena adanya ability to invest in employees ya, dan juga misalnya peningkatan gaji gitu ya, yang di luar dugaan lebih tinggi dari dugaannya, dari harapannya yang ada. Misalnya diperkirakan gaji akan naik 3% gitu ya, ternyata naiknya 5%. Nah itu kan seneng kan, logikanya kan para pekerja akan senang karena adanya peningkatan kerja itu, peningkatan gaji itu, dan itu akan menjadikan employee life satisfaction-nya meningkat gitu ya. Nah itu juga akan lanjut terus gitu. Jadi memang siklus yang berkelanjutan ya. Harapannya sih terus positif gitu ya. Jadi meningkat positif terus gitu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan perceived psychological contract violation, PPCV. Persepsi pelanggaran kontrak psikologis, PPCV, adalah suatu perasaan yang memandang bahwa kekecewaan karyawan, mulai dari frustasi minor sampai ke bentuk yang berupa tindakan pengkhianatan, timbul dari keyakinan mereka bahwa organisasi mereka telah melanggar perjanjian yang berhubungan dengan pekerjaan, menurut Morrison dan Robinson di tahun 1997. Ya, ada PPCV, ada juga POS gitu ya. Jadi baik PPCV maupun POS, Perceived Organizational Support atau persepsi tentang dukungan organisasi, adalah berdasarkan norma yang berlangsung timbal balik. Baik POS dan PPCV adalah jenis pertukaran sosial dan oleh karena itu melibatkan kewajiban implisit, bukan pertukaran ekonomi yang melibatkan kewajiban eksplisit. Ya ini menurut menurut Blau di tahun 1964, Emerson di tahun 1972. POS difokuskan pada perlakuan yang menguntungkan dan tingkat karyawan yang terlibat dalam hubungan timbal balik yang positif dengan organisasi, sedangkan PPCV difokuskan pada perawatan yang kurang baik dan sejauh mana karyawan terlibat dalam timbal balik yang negatif dan tidak harmonis hubungannya dengan organisasi. Oke, masuk ke pembahasan identifikasi adanya pelanggaran. PPCV biasanya diukur dengan skala PPCV 4 item yang digunakan oleh Heckman et al. Dan kawan-kawan ya, maksudnya. Di tahun 2009, responden diminta untuk menunjukkan sejauh mana mereka setuju dengan pernyataan berikut pada skala 7 poin. Yang pertama, saya merasa sering marah terhadap organisasi saya. Yang kedua, saya merasa dikhianati oleh organisasi saya. Yang berikutnya, saya merasa bahwa organisasi saya telah melanggar kontrak di antara kami ya, mungkin maksudnya seperti itu. Yang berikutnya adalah saya merasa sangat frustasi dengan cara-cara bagaimana saya telah ditreatment oleh organisasi saya. Ini pelanggaran kontrak item yang kurang umum digunakan. Yang pertama, hampir semua janji yang dibuat oleh organisasi saya sejak rekrutasi sejauh ini telah sesuai. Saya merasa bahwa organisasi saya telah memenuhi janji-janjinya yang dibuat kepada saya ketika saya dipekerjakan. Sejauh ini organisasi saya telah memberikan pelayanan yang sangat baik untuk memenuhi janji-janjinya kepada saya. Saya belum menerima segalanya yang dijanjikan sebagai imbalan atas kontribusi saya. Organisasi saya telah melanggar banyak janji kepada saya meskipun dari sisi saya telah memenuhi janji sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan kontrak psikologis dan kontrak hukum kerja.
Kontrak psikologis dapat dibedakan dari kontrak hukum kerja. Kontrak hukum kerja dalam banyak kasus hanya menawarkan representasi terbatas dan tidak pasti tentang realitas hubungan kerja. Lebih bersifat kepada hal-hal yang berkaitan dengan prestasi, salah satu pihak yang berkonsekuensi kepada kesepakatan yang berlaku, punishment dan reward. Kontrak psikologis di sisi lain melihat pada realitas situasi seperti yang dirasakan oleh para pihak dan mungkin lebih berpengaruh daripada kontrak formal dalam mempengaruhi bagaimana karyawan bersikap dari hari ke hari. Ini adalah kontrak psikologis yang efektif memberitahu karyawan apa yang harus mereka lakukan dalam rangka untuk memenuhi posisi tawar-menawar dan apa yang dapat mereka harapkan dari pekerjaan mereka. Ini mungkin tidak akan berakhir di suatu pengadilan yang menangani atau menyelesaikan sengketa hubungan antara majikan dan karyawan. Ya karena memang nggak tertulis ya Mas dan Mbak ya. Jadi bukti ini dari mana gitu. Lebih ke apa ya penyelesaiannya ya. Lebih mungkin secara dialog gitu ya, secara komunikasi, secara diskusi gitu untuk menyelesaikan untuk mendapatkan win-win solution di antara majikan dan karyawan seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Poin-poin kunci, sejauh mana majikan mengadopsi praktek-praktek manajemen SDM yang akan mempengaruhi keberhasilan kontrak psikologis. Kontrak didasarkan pada rasa keadilan karyawan dan kepercayaan serta keyakinan mereka bahwa majikan menghormati kesepakatan di antara mereka. Jadi ya, berdasarkan trust, kepercayaan. Di mana kontrak psikologis positif, komitmen dan kepuasan karyawan akan meningkat yang memiliki dampak positif pada kinerja bisnis tadi ya. Ada siklus yang tadi sudah kita lihat. Jadi memang kontrak kerja jika dijalankan secara positif baik dari sisi karyawan maupun majikan, insya Allah akan meningkat ya baik kebahagiaan dari karyawan maupun majikan juga akan meningkat. Jadi itu imbas positifnya adalah profit dari perusahaan organisasi akan meningkat insya Allah. Baik, apa yang terjadi jika kontrak rusak? Ya, tentunya berdampak negatif terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah nyawa perusahaan. Jika perusahaan tidak punya nyawa, dia hanya akan seperti robot yang memiliki lifetime sebentar saja. Berdampak negatif terhadap komitmen karyawan. Komitmen adalah pemenuhan janji dengan penyerahan kesediaan yang total. Jika tidak ada komitmen, karyawan akan KSO ya kalau di sini istilahnya, kerja sesuai ongkos. Jadi ya saya kerja karena dibayar gitu ya. Berdampak negatif terhadap keterlibatan karyawan. Karyawan akan bekerja sesuai kotaknya, tidak ada inisiatif dan kreativitas. Jadi tugasnya apa dikerjakan, sudah selesai pulang gitu ya. Tidak ada inovasi, tidak ada rasa turut memiliki. Jadi saya kerjaannya ini, job desk-nya ini, saya selesaikan, ya sudah selesai sampai situ saja. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, tidak ada inisiatif yang menjadikan baik dirinya maupun perusahaannya akan makin berkembang gitu ya. Tidak ada semangat seperti itu. Ya itu kan sangat disayangkan menurut saya Mas dan Mbak. Oke, tanggung jawab manajer. Bertanggung jawab untuk memelihara kontrak kerja psikologis akan senantiasa berjalan dengan baik sesuai keinginan para pihak. Mencegah terjadinya pelanggaran sebagai prioritas, apabila terjadi juga harus mampu menanggulanginya sampai kembali normal. Jika pelanggaran tidak dapat dihindari, mungkin lebih baik untuk menghabiskan waktu untuk melakukan negosiasi atau negosiasi ulang atas kesepakatan yang terbaik. Ya jadi kalau terjadi crash gitu ya terkait dengan misalnya ada yang merasa kontrak psikologisnya tidak dilaksanakan gitu ya idealnya sih tidak terjadi ya, tapi kan namanya juga tidak ideal gitu ya. Jadi ada kemungkinan terjadi dan pada saat itu terjadi ya
mungkin akan lebih baik menyelesaikannya lewat negosiasi gitu ya. Jadi supaya tidak terbuang waktu dengan percuma gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Apa yang membuat orang serius tentang kontrak psikologis? Perubahan yang tidak bisa dihindari para pihak. Organisasi melakukan perampingan, downsizing, restrukturisasi, dan revitalisasi. Jadi seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau misalnya terjadi restrukturisasi, orang juga kan akan berpikir apa namanya ya, kan ada yang kena dampak baik dan dampak kecipratan yang kurang baik gitu ya. Jadi kan orang, terutama yang kecipratan yang merasa apa ya, yang kecipratan hal yang kurang baik ini, ya mungkin merasa bahwa lo kok gini, kontrak perkuliahannya kok dilanggar gitu ya, merasa seperti itu bisa jadi. Konsekuensi bisnis seperti hyperkompetisi, merger, konsolidasi, akuisisi, bahkan likuidasi. Kemudian tawaran pensiun dini, ya ini juga kan orang akan berpikir, apalagi kalau misalnya masih dalam umur-umur yang produktif gitu ya, kenapa kok ditawari pensiun dini? Orang kan akan wajarnya akan berpikir ya, loh kenapa, apa yang salah dengan saya gitu, loh jangan-jangan perusahaan atau manajer melanggar ini apa namanya, kontrak psikologis yang sudah dibuat, yang sudah disepakati, mungkin seperti itu ya. Tawaran untuk menjadi pegawai di perusahaan pesaing ataupun perusahaan lain yang berbeda bisnis. Paradigma baru. Ya, seperti itu ya penjelasannya Mas dan Mbak. Semoga saya nggak salah. Oke, paradigma baru memandang bahwa teknologi dan keuangan menjadi kurang penting dibandingkan dengan sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif. Karyawan semakin diakui sebagai driver bisnis kunci. Kemampuan bisnis untuk menambah nilai bertumpu pada karyawan lini depan atau human capital. Organisasi yang ingin sukses harus mendapatkan hasil maksimal dari sumber ini ya, memaksimalkan SDM yang ada gitu ya Mas dan Mbak ya. Untuk melakukan hal ini, pengusaha harus tahu apa yang karyawan harapkan dari pekerjaan mereka. Kontrak psikologis menawarkan kerangka kerja untuk memantau sikap karyawan dan prioritas pada dimensi-dimensi yang bisa ditampilkan untuk mempengaruhi kinerja. Oke, dari sisi karyawan berjanji untuk kerja keras, menjunjung reputasi perusahaan, mempertahankan tingkat kehadiran dan ketepatan waktu, menunjukkan loyalitas terhadap organisasi, jam kerja tambahan jika diperlukan, mengembangkan keterampilan baru dan update yang lama. Jadilah fleksibel, misalnya dengan mengambil kerja kolega. Jadilah sopan kepada klien dan rekan. Bersikaplah jujur dan datang dengan ide-ide baru, inovasi ya, kreativitas dan inisiatif. Dari sisi organisasi, pengusaha berjanji untuk menyediakan imbalan sepadan dengan kinerja, peluang untuk pelatihan dan pengembangan, kesempatan untuk promosi, pengakuan untuk inovasi atau ide baru, umpan balik terhadap kinerja, ya feedback, ya ini ya, umpan balik sama dengan feedback, tugas yang menarik, paket imbalan yang menarik, respect tentang pengobatan, kewajaran keamanan kerja, sebuah lingkungan kerja yang menyenangkan dan aman, serta paket-paket surprise, excited. Mungkin maksudnya paket-paket lain yang mengejutkan dalam arti positif ya, yang surprise dan excited ya, dan yang menarik seperti itu Mas dan Mbak. Semoga saya nggak salah. Oke, ini masuk ke indikator adanya pelanggaran pelanggaran kontrak gitu ya. Oh maaf, ini indikator adanya psychological kontrak gitu ya, kalau saya nggak salah. Jadi yang pertama, pengamatan visual dan feedback channel. Yang kedua, presensi. Yang ketiga, aktivitas ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya, kinerja individu dan unit.
kemudian wawancara tidak langsung, ghost mystery survey, survei kepuasan karyawan, whistleblower, kemudian info media, kemudian info mitra, kemudian info serikat pekerja, dan adanya demo. Oke, ya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke, silakan dipelajari kembali ya, Mas dan Mbak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.